Iya. Karena ini juga untuk isi renungan harian Keredok ya, kita akan membuka firman Tuhan dari Kejadian pasal 32 ayat 1 sampai 13. Kejadian pasal 32 ayat 1 sampai 13. Saya akan bacakan Kejadian pasal 32 ayat 1 sampai 13. Di sini judulnya Yakub takut bertemu dengan Esau. Saya bacakan. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, "Ini bala tentara Allah." Sebab itu dinamainyalah tempat itu Mahanaim. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau, kakaknya, ke tanah Seir, daerah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, "Beginilah kamu katakan kepada tuanku, kepada Esau, beginilah kata hambamu Yakub, aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing dan diam di situ selama ini. Aku telah mempunyai lembu, sapi, keledai, dan kambing domba, budak laki-laki dan perempuan. Dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku, supaya aku mendapat kasihmu." Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, "Kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang." Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi, dan untanya menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya, jika Esau datang menyerang pasukan yang satu sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Kemudian berkatalah Yakub, "Ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini, sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini. Tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut, yang karena banyaknya tidak dapat dihitung." Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Nah, dari Tuhan Yesus ya, biasanya memang orang kalau udah salah itu ya, biasanya selalu ketakutan ya. Jadi ketika Yakub sudah dekat ya ke tanah Kanaan, dia mengutus, dikatakan dia ketemu dulu ya dengan malaikat-malaikat. Sini dikatakan Yakub bertemu dengan malaikat-malaikat Allah, dan Yakub menyebutnya itu bala tentara Allah ya. Jadi dia bertemu dengan malaikat-malaikat Allah itu, dan dia katakan itu adalah bala tentara Allah. Jadi di situ dia namain Mahanaim ya. Jadi kemudian sudah dekat, dia tidak langsung ketemu sama Esau, sama kakaknya, tapi dia mengutus dulu utusan itu ya. Jadi Yakub terus-terusan hatinya merasa bersalah ya, karena memang sudah menipu Esau, dan dia tahu ketika dia pergi dari rumahnya, Esau itu amarahnya sangat membara ya, dan Yakub sangat takut. Sampai 20 tahun kemudian pun dia masih takut ya.
Itulah karena orang berbuat salah, kalau belum selesai itu pasti takut. Dan Yakub mengutus anak buahnya ya, katakan membawa persembahan itu ya. Jadi di situ dikatakan aku telah mempunyai lembu, sapi, keledai dan kambing domba, budak laki dan perempuan, dan aku menyuruh lakukan hal ini kepada Tuanku supaya aku mendapat kasihmu. Itu ya. Jadi anak buahnya disuruh beritahu bahwa Yakub sekarang sudah kembali, dulu berangkat hanya tidak punya apa-apa ya, sekarang pulang dia membawa banyak harta ya. Dan kembalilah orang yang diutus itu dengan kalimat seperti ini ya. Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau diiringi oleh 400 orang itu ya. Jadi kabar kedatangan Yakub sampai kepada Esau oleh utusan Yakub itu. Dan Yakub kembali dengan berita bahwa Esau sudah menerima kabarnya dan tindakannya adalah berangkat ya untuk menemui Yakub, tetapi dengan pasukan yang cukup banyak ya, dikatakan 400 orang. Dan itu aja beritanya. Dan Yakub hanya menduga-duga, dan dugaan yang paling kuat adalah bahwa Esau ingin membunuh dia ya. Nah itu kenapa Yakub pilih dugaan seperti itu ya, karena itu tadi dia terus merasa bersalah ya, karena sudah menipu Esau. Jadi itu dia nggak ada curiga yang lain, hanya itu yang dia pikirkan. Tindakan Esau berangkat dengan diiringi 400 orang ya, berarti Esau itu sudah sangat kaya ya, sudah cukup kaya, dia punya pasukan ya kan. Walaupun Yakub juga kaya tapi tidak sekaya Esau itu ya. Dan dugaan Yakub bahwa tamatlah riwayatnya itu ya. Nah, dia sudah menduga bahwa Esau akan menang. Tetapi nih waktu ini hebatnya Yakub ya. Dia datang ya kepada Tuhan. Dia berdoa. Nah, ini bagusnya Yakub ini. Dikatakan di sini lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Itu ya, takut dan merasa sesak hati. Maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia ke kambing domba, lembu sapi, dan unta-unta menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya jika Esau datang menyerang pasukan yang satu sehingga terpukullah, maka pasukan yang tinggal akan terluput ya. Jadi karena dia sudah menduga Esau akan membunuh mereka, jadi Yakub mengorbankan ya sebagian dari semuanya itu ya, hartanya itu, dan sebagian sama-sama dengan dia. Ketika yang sebagian nanti dalam bayangan Yakub itu diserang ya, sebagian masih luput gitu maksudnya. Itu taktiknya Yakub. Kemudian apalagi ayat 9 ini ya. Kemudian berkatalah Yakub, ya Allah nenek moyang Abraham dan Allah ayahku Ishak. Nah itu, jadi setelah dia siap-siap membuat 2 pasukan, nah dia datang kepada Tuhan. Dia berdoa ya, dia ingat bahwa dia kembali itu juga atas permintaan Tuhan ya. Makanya dia lapor sama Tuhan, dikatakan bahwa ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan. Nah itu ya, jadi dia panggil Yehova, ya Tuhan ya. Dan itulah iman Yakub kepada Yehova. Nah, dia datang, dikatakan bahwa yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Jadi inilah yang Yakub ingat, bahwa dia kembali, dia pulang ke tanah Kanaan itu semata-mata untuk menaati
Tuhan ya, Yehova itu sesembahannya ya, sesembahan Abraham nenek moyangnya dan juga kakeknya maksudnya ya, dan Ishak ayahnya. Jadi Allah mereka dan juga ini Allah Yakub itu yang menyuruh Yakub pulang, makanya dia taat. Nah, ketika seperti ini keadaannya, iya Yakub laporlah sama yang nyuruh itu ya, Tuhan. Dia bilang seperti itu. Kemudian apa yang dia minta? Katakan di sini, iya. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Jadi Yakub merasa tidak layak ya untuk datang kepada Tuhan, minta ya supaya Tuhan menyertai dia, menerima ya penyertaan Tuhan, itu maksudnya. Kemudian, sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini, tapi sekarang telah menjadi 2 pasukan ya. Jadi dulu dia berangkat hanya dengan tongkat ya, tangan kosong, tapi kembali sudah dengan 2 pasukan ya, sangat banyak. Selama 20 tahun Tuhan memberkati. Jadi dia merasa sebetulnya sudah begitu banyak Tuhan menyertai, dan kalau dia minta penyertaan lagi nih sebenarnya dia nggak layak, itu maksudnya ya. Nah, tapi dia minta itu ya. Jadi dia minta juga ya, lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku. Nah, itu jadi Yakub hanya minta supaya dugaan Yakub dengan kedatangan Esau beserta pasukannya, itu yang pertama, itu dia mau supaya Tuhan melepaskannya. Jadi Yakub tidak mau ya mati, maksudnya ya dibunuh oleh kakaknya, itu bayangan dia. Dan dia minta sama Tuhan ya supaya Tuhan lepaskannya. Tepat ini dia, bagus ya, minta sama Tuhan. Kemudian dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Terus terang dia bahwa dia memang takut ya. Kemudian katakan, jangan-jangan ia datang membunuh aku juga ibu-ibu dengan anak-anak. Jadi dugaan Yakub itu ya, dugaan dia Esau datang itu ya, salah satu yang paling kuat itu ya, motivasinya adalah membunuh Yakub, membunuh istri-istrinya, membunuh anak-anaknya, dan membunuh semua orang-orang yang bersama-sama dengan mereka ya, dengan Yakub itu maksudnya ya. Nah, kemudian, bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan Tuhanmu sebagai pasir di laut, yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Jadi permintaan Yakub itu alasannya adalah ya, Tuhan pernah berjanji kepada dia bahwa Yakub akan diberkati ya, keturunannya akan sangat banyak seperti pasti di laut, nggak dapat terhitung. Lah kalau mereka Yakub saat ini terbunuh semua, berarti Tuhan gagal gitu ya. Padahal Tuhan nggak pernah gagal ya. Tapi ini ya, jadi walaupun kita tahu Tuhan itu maha tahu, Tuhan itu udah tahu kebutuhan kita, tetap kita juga harus seperti Yakub, meminta ya, memohon gitu. Karena kita terbatas, tidak maha tahu, tapi Tuhan itu maha tahu ya. Ya kita tahu aja ini jawabannya karena kita punya Alkitab, tentu dia pada akhirnya kita udah tahu karena kita bisa lihat halaman selanjutnya di firman Tuhan ini, di kejadian ini. Tapi kan pada saat itu Yakub bukan maha tahu ya, dia hanya mengingat janji Tuhan bahwa kenapa dia pulang itu karena memang Tuhan yang suruh. Kenapa Yakub sampai di Kanaan dan kemudian dia takut karena memang dia punya salah sama kakaknya. Dan dugaan dia dengan kakaknya datang itu dengan pasukan 400 orang, bayangan Yakub adalah udah pasti untuk membunuh dia dan semua. Nah kalau begitu bagaimana ini, musnahlah dia, dan janji Tuhan ya tidak ditepati. Makanya dia datang kepada Tuhan, Yehova. Dia apa yang dipikirkan itu jangan terjadi ya, dengan campur tangan Allah ya, nenek moyangnya atau Abraham, Allah ayahnya Ishak ya, dan Allahnya dia juga ya. Kenapa? Karena Tuhan udah janji
akan menyertai, bahkan membuat Tuhan Yakub itu sampai tidak dapat dihitung ya, seperti pasir di tepi laut. Itu yang Yakub mohonkan kepada Tuhan. Jadi perlu ya seperti itu. Dan katakan ayat 13, lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Nah, jadi itulah pelajaran buat kita yang kita bisa pelajari ya. Memang Tuhan itu maha kuasa ya. Dia memang maha tahu. Apapun yang kita perlukan dia sangat tahu. Dan dia tahu sekali ya. Tetapi ketika kita yang tidak maha tahu ini berhadapan dengan satu masalah ya, nggak salah ya kita mohon sama Tuhan ya. Minta penyertaan Tuhan. Minta kepada Tuhan apa yang sudah dijanjikan itu ya kita katakan. Makanya dalam Yesus pernah mengajarkan ya, ketoklah ya maka pintu akan dibukakan itu. Jadi kita harus melakukan sesuatu ya, bukan diam aja pasif ya Tuhan pasti tolonglah, enggak ya, tetap kita perlu datang kepada Tuhan ya, bicara seperti Yakub ini terus terang ya, mengingat janji Tuhan itu ya, bagaimana Tuhan berjanji dan dia datang ketika menghadapi masalah. Bagi Yakub itu pasti masalah berat ya. Kenapa? Karena Yakub belum selesai masalah itu dengan Esau, sehingga terus-terusan dia perasaan bersalahnya ada terus ya, karena ada waktu dia lari, dia nggak selesaikan ya, sampai Esau itu masih marah, dan itu masih 20 tahun itu Yakub nggak bisa hilang itu persalahnya ya, merasa bersalahnya, dan akibatnya apa ya, selalu pikirannya ya negatif kepada Esau, sehingga dia harus datang kepada Tuhan untuk minta supaya Tuhan ya menyertai dia sesuai dengan janji Tuhan ya. Itu juga dengan kita ya. Jadi kita juga harus, walaupun kita sadar, kita tahu bahwa Tuhan itu maha kuasa, dia maha tahu, tetap kita harus datang kepada Tuhan, mohon kepada Tuhan. Karena kita nggak maha tahu ya, kita mohon kepada Tuhan bagaimana masa ini bisa selesai sesuai janji Tuhan akan menyertai itu ya. Datang kepada Tuhan seperti Yakub datang kepada Tuhan ya. Baik, itu aja firman Tuhan.